Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk teman-teman semua di praktikum PTI 2 modul 3, yaitu praktikum Time and Motion Study. Ya, di sini nanti teman-teman akan menghitung uji keseragaman dan kecukupan data, itu sama seperti di modul 1 ya. Kemudian nanti ada perhitungan waktu, yaitu waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku. Oke, langsung saja. Di sheet pertama ini adalah lembar pengamatan time study. Untuk formnya teman-teman bisa lihat di modul sama persis. Di sini adalah lembar pengamatan time study untuk perakitan stop kontak yang nanti teman-teman lakukan di rumah, yaitu sebanyak 30 kali dari produk 1 sampai produk ke 30. Jadi minimal 30 data agar data tersebut berdistribusi normal. Ini adalah produk 1 sampai 30 dan ini adalah waktunya dalam menit. Itu saja buat lembar pengamatannya. Kita langsung saja next ke uji keseragaman dan uji kecukupan data. Nah, di sheet kedua ini perhitungannya sama seperti teman-teman di modul 1 ya. Di sini ada tabel waktu, PKA, PKB, dan rata-rata, uji keseragaman data, dan yang di bawah adalah uji kecukupan data. Oke, langsung saja kita uji keseragaman data. Yang pertama adalah rata-rata sama dengan average dari data waktu ke 1 sampai ke 30. Kemudian standar deviasi STDEV dari data ke 1 sampai data ke 30. PKA pasti teman-teman masih ingat rumusnya, sama dengan rata-rata ditambah kita menggunakan konstanta 2. Kenapa? Karena kita menggunakan tingkat kepercayaan 95%. 2 dikali standar deviasi. Kemudian untuk PKB juga sama dengan rata-rata dikurangi 2 dikali standar deviasi. Ingat ya teman-teman, kenapa kita menggunakan konstanta 2? Karena kita menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Oke, kalau sudah ketemu rata-rata, standar deviasi, PKA dan PKB, kemudian kita masukkan ke tabel di sebelah kiri ini. Langsung saja PKA dengan, jangan lupa dikunci dulu, kemudian drag ke bawah atau klik 2 kali. PKB 3,31, jangan lupa dikunci, kemudian drag ke bawah. Yang terakhir adalah rata-rata, jangan lupa dikunci juga. Nah, ini untuk tabelnya. Kemudian kita munculkan grafik dari uji keseragaman data untuk mengetahui apakah datanya seragam atau tidak. Pertama, blok semua, insert, kemudian klik di bagian chart, yaitu insert line or area chart, pilih yang nomor 4, yaitu line with markers. Nah, ini adalah chart dari uji keseragaman data. Jika tidak ada data yang keluar dari batas kontrol, di atas batas kontrol atas atau di bawah batas kontrol bawah, maka data tersebut dapat dikatakan seragam. Untuk analisisnya bisa dilihat di kotak ini. Misalkan grafik, batas kontrol atas 4,8, batas kontrol bawah 3,31. Dan data waktu seragam karena berada di antara batas kontrol. Oke, lanjut ke uji kecukupan data. Sama, sigma X sama dengan sum dari data ke 1 sampai 30. Oke, kemudian sigma X kuadrat sama dengan
sum skew dari data ke-1 sampai data ke-30. Kemudian sigma x kuadrat sama dengan sigma x dipangkatkan 2. Kemudian untuk nilai n sama dengan 30 karena jumlah data kita sebanyak 30. Kemudian n aksen sama seperti di modul 1 ya, sama dengan kurung buka 2 kali 40 dikali SQRT kurung buka sebanyak 3 kali, kemudian 30 data dikali sum skew dikurangi, maaf maksud saya dikurung dulu, kurung tutup dulu, dikurangi jumlah kuadrat ini ya, kemudian kurung tutup 2 kali dibagi jumlah, kemudian kurung tutup pangkat 2. Nah, ini adalah hasil n aksennya 13,09 sekian. Maka didapatkan analisis jumlah data 121,72, jumlah data kuadrat sekian, dan dihasilkan n aksen 13,09. Maka karena n aksen kurang dari n dapat disimpulkan bahwa data cukup. Ya teman-teman, nanti silahkan untuk di laporannya buat seluruh angkanya menggunakan angka di belakang komanya cukup 2 aja, jadi nggak usah banyak-banyak. Itu ya, itu untuk uji kecukupan dan uji keseragaman data. Jika sudah, kita lanjut ke perhitungan waktu. Nah, di sini nanti teman-teman akan menghitung waktu pengamatan yang sudah teman-teman lakukan, yaitu menghitung waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku. Nah, sebenarnya apa sih fungsinya waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku itu? Nah, untuk waktu siklus itu adalah rata-rata dari seluruh pengamatan. Kemudian waktu normal adalah waktu siklus yang sudah ditambahkan dengan faktor penyesuaian. Jadi di waktu siklus sudah ada faktor penyesuaiannya, itu namanya waktu normal. Kemudian di waktu baku itu terdapat pengaruh dari faktor kelonggaran. Ini tabelnya di bawah sini, tabel buat mengisinya. Nah, untuk cara mengisinya nanti teman-teman subjektif seperti yang operator atau teman kalian yang melakukan pengamatan itu subjektif apa yang dia rasakan, bagaimana keterampilannya, apakah biasa saja, rata-rata, atau buruk, atau mungkin baik, kemudian usaha yang dirasakan saat merakit itu bagaimana, kemudian kondisi yang dia rasakan itu bagaimana, dan konsistensi perakitan top kontak yang dia rasakan itu bagaimana. Itu subjektif sesuai yang dirasakan oleh operator. Sama juga dengan di faktor kelonggaran, ini terdapat banyak faktor ya. Yang pertama ada tenaga yang dikeluarkan, sikap kerja sampai bawah di sini. Nah, untuk faktornya dan nilai kelonggarannya itu juga sesuai subjektif, sesuai yang operator rasakan, sesuai yang teman-teman rakit saat melakukan perakitan rasakan, itu juga sama. Nanti tinggal disesuaikan aja dengan faktor-faktor yang ada di sini. Oke, langsung saja kita ngisi ke faktor penyesuaian ya. Ini sudah saya tulis di sini faktor penyesuaian. Untuk pertama keterampilan. Misal keterampilan operator dari pengamatan yang saya lakukan itu good. Berarti di sini good ada 2 pilihan, C1 atau C2 dengan nilai penyesuaiannya 0,06 dan 0,03. Ini juga nanti subjektif
tergantung apa yang operator rasakan. Oke, untuk lambangnya kita pilih C1. Nah, C1 berarti dia memiliki nilai faktor penyesuaian 0,06. Di usaha juga sama. Misal kita pilih average, berarti D hanya 1, berarti untuk nilai penyesuaiannya adalah 0,0 atau 0 ya. Untuk kondisi dan konsistensi sama, kita langsung isikan saja dengan kelas dan lambang subjektif sesuai yang teman-teman operator rasakan ya. Oke, kalau sudah, kita jumlahkan faktor penyesuaian sama dengan, jangan lupa di depannya tambahkan angka 1 yang nanti akan saya jelaskan, ditambah sum total dari faktor keterampilan sampai dengan konsistensi. Ya. Nah, jumlah faktor penyesuaiannya adalah 1,03. Oke, kita bergeser ke kanan, lanjut ke faktor kelonggaran. Untuk faktor kelonggaran juga sama seperti faktor penyesuaian. Silakan dipilih sesuai dengan yang dirasakan oleh operator. Semisal di bagian A, tenaga yang dikeluarkan itu bagaimana, apakah dapat diabaikan, apakah sedang atau mungkin sangat berat atau luar biasa berat. Nah, di sebelahnya ini adalah contoh pekerjaannya, misalnya dapat diabaikan tuh hanya bekerja di meja duduk, atau mungkin yang luar biasa berat itu seperti memanggul karung berat. Nah, itu pekerjaan yang berat. Nah, untuk nilai kelonggarannya nanti disesuaikan aja di tabel ini. Langsung kita coba isi ya. Yang pertama adalah faktor tenaga yang dikeluarkan. Keterangannya semisal karena hanya merakit stop kontak, hanya bekerja di meja dan duduk, maka dipilih dapat diabaikan. Nah, untuk nilainya ini nanti juga tergantung dengan teman-teman operator, apakah pria atau wanita, dengan range antara 0 sampai 6. Sama ya, pria sama wanita. Nanti tinggal teman-teman pilih sesuai apa yang teman-teman rasakan. Nah, ini semisal kelonggarannya saya pilih 4. Kemudian yang kedua, sikap kerja. Sama, nanti teman-teman pilih dari faktor 1 sampai nomor 5 ini di sikap kerja, dengan nilai kelonggarannya juga subjektif sesuai yang teman-teman rasakan. Misal ini keterangannya sikap kerjanya duduk, kemudian kita pilih di antara 0,0 sampai 1,0. Misal saya pilih 1. Nah, itu nanti sama semua sampai bawah, berdasarkan apa yang teman-teman rasakan nanti. Faktornya apa, keterangannya yang mana, kemudian faktor kelonggarannya silahkan dipilih di antara range yang sudah ada di tabel ini. Jadi jangan melebihi range. Untuk jumlah faktor kelonggarannya kita langsung sum aja dengan hasil adalah 21. Satuannya persen, jadi faktor kelonggarannya sebesar 21%. Oke, kalau sudah mengisi faktor penyesuaian dan faktor kelonggaran, kita lanjut ke perhitungan waktu. Nah, yang pertama ada jumlah, waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku. Untuk jumlah itu adalah jumlah dari semua waktu pengamatan, sama dengan sum. Ini ya, dari data waktu ke 1 sampai ke 30. Kemudian waktu siklus itu adalah rata-rata average dari data waktu ke 1 sampai ke 30. Oke. Nah, untuk waktu normal
Itu nanti silahkan teman-teman lihat di modul, ada rumus waktu normal sama waktu baku. Untuk waktu normal itu adalah waktu siklus dikali penyesuaian. Nah, ini penyesuaiannya. Langsung saja kita tulis sama dengan waktu siklus dikali faktor penyesuaian. Nah, hasilnya adalah 4,18. Nah, tadi kenapa ditambah angka 1 di depan faktor penyesuaiannya, di depan jumlah faktor penyesuaian, itu karena ada penyesuaian dalam pengerjaan stop kontak dalam waktu siklusnya. Jadi ketika jumlahnya ini semua adalah 0, kemudian di sini hanya 1, jadi kan 1 ditambah 0, maka dia tidak ada faktor penyesuaian, otomatis waktu siklusnya sama dengan waktu normal. Karena tidak mungkin ketika misalnya satunya dihilangkan tapi jumlah dari keempat faktor penyesuaiannya ini 0, maka waktu normalnya jadi 0, itu tidak mungkin. Makanya ditambahkan angka 1 di depannya. Angka 1 ini merepresentasikan dari waktu siklus yang tidak dikenai faktor penyesuaian. Begitu untuk waktu normal. Kenapa di faktor penyesuaian ada angka 1 di depannya. Oke, kita lanjut ke waktu baku ya. Untuk waktu baku itu rumusnya sama seperti di modul, sama dengan waktu normal dikali 100% dibagi 100% dikurangi persen kelonggaran. Oke, langsung saja kita tulis sama dengan waktu normal, kita buka kurung, 100% dibagi dalam kurung 100% dikurangi persen kelonggaran. Karena faktor kelonggarannya 21, jangan lupa di belakang dikasih persen karena satuannya persen. Oke, tutup kurung 2 kali. Jika sudah, langsung di enter. Oh, maaf, ada yang salah di sini. Nah, ini adalah waktu baku dari data pengamatan yang sudah dilakukan. Oke, kembali saya tekankan lagi, untuk nilai faktor penyesuaian dan faktor kelonggaran itu disesuaikan dengan apa yang operator rasakan saat melakukan pengamatan. Nah, untuk nilai-nilainya, rumus-rumusnya itu sudah ada semua di modul, silahkan teman-teman baca. Oke, untuk perhitungan Excel di praktikum Time and Motion Study cukup itu saja. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti ditanyakan di sesi Q&A. Oke, kurang lebihnya kami dari penanggung jawab modul 3 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.